Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dan Ibu di Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Kulur. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kami dari tim KKN PPM UGM akan melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kesehatan mental. Sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Bisma, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UGM yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara. Dan untuk melaksanakan sosialisasi, saya telah didampingi oleh teman saya yang akan menjadi pembicara, yaitu adalah Mbak Veronica Vianney atau bisa dipanggil dengan Mbak Vero dari mahasiswi Psikologi UGM. Nah, sekarang baik, kita akan langsung mulai saja ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ngobrol dulu terkait dengan kesehatan mental. Maksudnya kesehatan mental itu sebenarnya apa sih? Kan kita yang kita tahu selama ini kan sehat itu adalah sehat ya, sehat badan, bahwa kita nggak luka, bahwa kita nggak ada yang sakit kayak gitu kan. Tapi kesehatan mental ini agak jarang kita dengar. Nah, sebenarnya Mbak Vero, kesehatan mental itu seperti apa sih? Maaf. Jadi sebelum kita bahas tentang kesehatan mental nih, benar tadi yang dibilang Mas Bisma, kalau sehat itu ya bisa aja kita nggak luka, itu sehat fisik. Tapi kalau sehat itu sebenarnya definisinya lebih luas daripada sekedar fisik ya. Ada sehat mental, ada sehat spiritual, terus ada juga sehat secara sosial yang memungkinkan kita tuh untuk hidup secara produktif, baik di setting sosial maupun ekonomis. Pokoknya intinya kita tuh bisa sehat dalam melakukan hal-hal sehari-hari gitu lah ya. Nah terus kalau untuk kesehatan mental sendiri itu kan tadi udah saya sebutkan ya, itu adalah bagian dari kesehatan gitu yang kita nggak bisa lepasin dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang diri kita tuh sehat mental kalau kita merasa kita merasa sejahtera gitu atau mencapai well-being ya, baik secara psikologis, secara emosional ataupun secara sosial itu Mas. Nah, oke, terima kasih Mbak Vero. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, karena selama ini kan kita taunya bahwa sehat itu ya sehat fisik kan, kita nggak luka, kita baik-baik secara fisik gitu. Tapi kita sering melupakan bahwa ya kita sehat itu juga harus sehat mental. Nah, tapi kenapa sih Mbak Vero kok sehat mental itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita? Oke, jadi kalau singkatnya sebenarnya kesehatan mental kita itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita ya. Jadi sama pentingnya untuk dijaga dua-duanya, baik fisik maupun mental. Karena menurut berdasarkan apa yang telah saya pelajari juga ya, kalau misalnya nih kita stres gitu, kalau misalnya kita stres secara terus-menerus, itu tuh nggak baik buat tubuh kita. Karena ini bahas biologi dikit nggak apa-apa ya Mas ya. Mari silakan Mbak Vero. Kalau kita stres itu kita mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, kalau misalnya kita stres berkepanjangan, nanti sistem metabolisme kita itu akan dibuat untuk fokus menghadapi si kortisol hormon stres ini daripada untuk membentuk antibodi. Nah, makanya itu kalau kita stres terus-menerus itu bisa mempengaruhi kesehatan. Kayak kalau tadi contohnya nggak bisa membentuk antibodi karena badan kita tuh lebih fokus untuk menanggulangi si kortisol stres ini daripada membentuk antibodi gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu tuh bisa banget loh mempengaruhi kesehatan fisik kita kayak gitu. Jadi kalau mental kita kayak katakanlah kesehatannya cuma 70 dari 100 gitu, itu tuh bisa banget membuat fisik kita juga jadi menurun gitu kesehatannya gitu Mas. Oke, jadi ibaratnya kalau kita tuh pokoknya senang, kita bahagia ya, tubuh kita juga ikut sehat gitu ya. Kalau kita kayak stres, kepikiran terus, sedih terus, ntar juga lama-lama ikut nular gitu ke tubuh kita gitu ya Mbak Vero, ikut sakit, terus lama-lama jadi merembet ke penyakit-penyakit yang lain, asam lambungnya kambuh dan sebagainya gitu ya. Iya, oke, betul. Baik. Nah, sebenarnya apa sih kok kita bisa mengalami gangguan mental itu? Apa sih sebenarnya penyebab dari kita yang tidak sehat secara mental itu sebenarnya penyebabnya apa? Oke, jadi sebenarnya penyebab gangguan mental ini ada dua ya, ada dari
faktor biologis, ada yang dari faktor psikologi sendiri. Nah, kalau dari biologis itu misalnya kita pernah melihat seorang yang mengalami autisme sindrom gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk gangguan mental yang karena faktor biologis, karena itu ada kelainan di janin waktu si anak ini masih dalam kandungan gitu. Jadi nanti karena ada kelainan, makanya pas lahir itu nanti bisa mengalami gangguan mental autisme tadi. Nah, terus ada juga karena keturunan. Nah, contohnya kalau yang faktor biologis karena keturunan ini adalah skizofrenia gitu. Jadi kan kalau kita tahu skizofrenia itu yang ciri-cirinya umum tuh biasanya melihat apa yang nggak ada, mendengar apa yang nggak ada. Nah, itu tuh salah satu faktornya banyak ditemukan karena keturunan. Jadi misalnya nih, seseorang punya skizofrenia. Nah, besar kemungkinan di keluarganya itu ada juga orang yang kena skizofrenia gitu. Tapi nggak bisa kita bilang kalau, oh ini pasti turunan bapaknya atau ini pasti turunan ibunya. Karena ya kan kita tahu ya, dalam tubuh kita tuh komponennya banyak banget gitu. Dan nggak cuma nyampur dari ibu sama bapak aja, bisa juga dari kakek, dari nenek, dari mbah buyut, bahkan itu ya bisa aja terjadi gitu. Tapi kita nggak bisa nyalain salah satu. Kemudian kalau yang faktor psikologis itu biasanya karena suatu kejadian gitu, misalnya post traumatic syndrome disorder gitu, PTSD ya. Itu biasanya tuh terjadi setelah seseorang mengalami suatu kejadian yang sangat traumatik gitu, misalnya menjadi korban bencana alam kayak tsunami gitu contohnya ya. Itu kan cepat dan bisa aja membuat seorang tuh benar-benar merasa kaget, shock berat, itu bisa mengalami PTSD. Kayak gitu sih kebanyakan penyebab suatu gangguan psikologis tuh ya itu. Kalau nggak faktor biologis ya psikologis dari luar gitu, Mas. Ini terlalu ini nggak ya? Terlalu berat nggak ya bahasanya? Oh, nggak apa. Berarti, nah ini saya coba untuk mengubah menjadi bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Berarti sebenarnya penangkapan saya Mbak Fira, yang mungkin nanti tolong dikoreksi ya. Jadi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental itu berarti ada dua. Ada yang dia secara biologis dan secara psikologis gitu. Secara biologis itu gampangannya ya yang bawaan lahir gitu kan ya, yang kita tidak bisa ubah, yang itu karena faktor-faktor ya yang udah ada di dalam diri kita gitu kan. Nah, kalau yang faktor psikologis ini karena pengaruh lingkungan, berarti kayak Mbak Fira ya, entah itu dia mengalami suatu bencana atau karena entah itu perlakuan dari lingkungannya, kayak perlakuan dari orang tua, perlakuan dari saudara, maupun perlakuan dari tetangga dan teman sekolah dan sebagainya gitu ya, berarti Mbak Fira ya, sehingga dia ada mengalami trauma dan sebagainya gitu ya. Oke. Baik, gitu Pak Ibu ya, berarti ya. Jadi gampangannya gitu, ada yang dari lahir karena memang sudah diberikan begitu oleh Tuhan, dan yang kedua adalah karena pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan. Oke, nah terus kan gangguan mental ini kan berarti termasuk, kalau kita mengalami gangguan mental itu kan berarti kita termasuk ke dalam tidak sehat kan, begitu ya sebenarnya Mbak Vero ya. Nah, kalau tidak sehat kan berarti kita perlu berobat kan, kita perlu ke dokter. Nah, sebenarnya sih kapan sih kita tuh bisa menentukan kalau oh ini saatnya tepat nih, kalau misalnya kan aku emang harus cari bantuan ya, aku harus minta tolong, atau oh ini belum nih, aku nggak perlu minta bantuan, aku bisa menghadapinya sendiri. Nah, itu kapan sih sebenarnya kita bisa tahu bahwa kita tuh butuh bantuan atau enggak? Oke. Nah, ini biasanya agak bingung di orang dewasa ya, kapan sih sebenarnya kita tuh butuh bantuan. Nah, sebenarnya semudah kita merasa apa yang kita rasakan tuh udah mengganggu gitu. Jadi misalnya harusnya hari ini kita bisa melakukan 10 hal gitu. Cuma karena kita kebanyakan mikir, kita tuh takut nanti kalau begini efeknya ABCD gitu. Terlalu banyak kita berpikir, akhirnya kita cuma bisa ngerjain 5. Itu kan berarti udah hitungannya mengganggu kan ya, mengganggu rutinitas. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda kalau oh kita punya sesuatu nih, kita butuh bantuan untuk mengurangi apa ya, saya punya analogi kayak di kepala kita tuh ada banyak kabel yang jelimet ruwet gitu. Nah,
kalau kita udah merasa aduh pusing banget nih, bingung harus ngapain, mau ngapa-ngapain tuh terbatas rasanya, ya itulah saatnya kita mencari bantuan, bisa ke psikolog atau ke psikiater gitu, Mas. Oke, berarti ketika kita sudah merasa terganggu gitu ya, berarti Mbak Vero, ketika apa yang kita alami itu memang benar-benar udah gitu kan ya, udah emang kita nggak bisa menghadapinya sendiri, udah mengganggu aktivitas kita, lalu kita saatnya membutuhkan bantuan gitu ya. Tadi analogi harus kita bisa melakukan 10 pekerjaan, tapi kita cuma bisa melakukan beberapa aja. Nah, tapi kan kalau malas kan juga gitu ya, Mbak. Malas kan kita udah ngerencanain kita sehari harus ngelakuin 10, tapi gara-gara aduh capek, pengen tidur aja. Nah, itu kan kita juga akhirnya tidak produktif gitu ya. Itu sebenarnya membedakannya gimana tuh antara kita terkena gangguan psikologis dan kita malas tuh? Oke, sebenarnya kalau malas tuh bisa juga kalau dibawa ke psikolog buat diubah perilakunya. Cuma gitu juga bisa ya, Mbak? Iya, bisa. Tapi kalau misalnya cara bedainnya malas sama punya misalnya kita punya mental disorder atau gangguan mental gitu, itu berulang, ada jangka waktunya gitu. Misalnya kalau untuk depresi sendiri contohnya, ini contoh ekstrim sih. Jadi kita tuh bahkan bangun dari tempat tidur aja tuh nggak bisa gitu, separah itu. Dan kalau untuk jangka waktunya biasanya kayak sebulan sampai 3 bulan, itu tuh berulang-ulang terus kayak gitu. Jadi kan kalau malas biasanya kita dalam seminggu ya mungkin malasnya 3 hari gitu. Cuma kalau ternyata punya mental disorder ini tuh bisa berhari-hari, bahkan seminggu full itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi emang bedanya sih di intensitas sih. Pokoknya di durasi dan frekuensinya sesering apa gitu. Jadi kalau berulang-ulang kan berarti butuh bantuan gitu. Sudah mengganggu gitu ya, kok cuma sekali 2 kali mungkin itu berarti kepasan pas hari itu lagi ada apa gitu mungkin ya. Tapi kalau sudah berulang kali ya itu baru butuh bantuan. Oke, menarik. Oke, terus selanjutnya Mbak Vero, kadang tuh saya juga menemukan ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah mengalami gangguan mental dan dia sudah merasa memang dia butuh bantuan gitu. Tapi ketika dia ingin mencari bantuan tuh dia bingung tuh dalam arti kayak pertama dia bingung harus kemana, dan yang kedua misalkan ketika dia tahu bahwa dia akan ke psikolog atau ke psikiater, dia tuh takut gitu. Maksudnya di sana tuh sebenarnya ngapain sih? Kalau dokter ya kita sakit fisik ke dokter kan diperiksa, ada stetoskop, kita disuntik atau apa, kita udah ada bayangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sakit mental, kita ke psikolog atau psikiater tuh di dalam tuh ngapain aja sih, kita diapain aja gitu? Oke. Kalau misalnya pas konseling itu pertama ya kan kita tahu kita butuh, terus kita harus siap juga. Karena kalau misalnya kita tahu nih mau konsul gitu kan misal, tapi kita nggak siap, kita takut gitu, itu juga gimana ya, mending ditunda dulu gitu. Jadi tunggu kitanya juga siap, karena satu kali konsultasi nih, kalau dari yang saya tahu gitu kebanyakan tuh kan satu sesinya 1 jam ya. Nah kalau misalnya kita 1 jam tuh nggak ngapa-ngapain kan agak gimana gitu, ngapain kita datang ke psikolog gitu. Padahal di psikolog juga kita sebenarnya nggak diapa-apain sih, cuma diajak ngobrol aja sama psikolognya, ntar ditanya apa sih yang terjadi sama kita. Nah terus nanti psikolognya mendengarkan, terus membantu kita untuk ngebenerin kabel-kabel yang jelimet di kepala kita gitu. Sebenarnya itu sih kalau di psikolog atau psikiater ya, kurang lebih sama. Jadi nggak yang diinterogasi gitu, enggak. Justru kita yang diminta untuk cerita aja gitu, terbuka. Nah cuma itu dia susahnya, nggak semua orang bisa terbuka secara langsung gitu, butuh waktu. Nah itu gitu sih Mas. Oke, terus di sana itu kita juga kalau misalnya kayak ke dokter biasa nih, kita bakal dapat obat juga nggak sih Mbak? Nah kalau ke psikolog nggak dapat obat, karena psikolog kan nggak belajar tentang obat-obatan gitu kayak dokter kan. Kalau misalnya kita ternyata butuh obat, itu nanti biasanya akan dirujuk ke psikiater. Jadi bisa berdampingan nih, kita pergi ke psikolog tapi kita juga ke psikiater. Cuma emang sebenarnya disarankan untuk
kombinasi supaya kitanya nggak ketergantungan. Karena kan kalau obat gitu, nanti kalau kita terus-terusan jatuhnya ketergantungan, malah begitu lepas obat kitanya juga ikutan jatuh lagi, ngulang lagi dari awal gitu kan. Makanya dibantu sama psikoterapi yang nggak pakai obat. Jadi itu lebih untuk motivasi kita dari dalam diri gitu. Kan kalau obat dari luar, kalau motivasi psikoterapi itu dari dalam gitu. Jadi kayak gitu, dampingan. Oke, berarti gitu Bapak Ibu untuk cara kalau kita sakit terus kita berobat, nah itu berarti cara mengatasinya itu seperti itu. Berarti ada dua. Yang pertama ada kita bisa ke psikolog, lalu kita mendapatkan namanya psikoterapi, kita memperbaiki diri kita dari dalam diri kita sendiri, atau misalkan jika kita memang sudah membutuhkan bantuan dari luar atau bantuan obat-obatan, itu kita akan dirujuk ke namanya psikiater, dan di psikiater ntar kita akan dikasih obat seperti kita ke dokter pada umumnya. Nah itu begitu. Nah oh iya, sama sebelumnya gini Pak Biro, sebenarnya kita tuh bisa nggak sih kita kayak ngerasain diri gitu. Misalkan kalau kita sakit kan kita tahu kita luka ya, misalkan aku luka nih, berarti aku tahu aku sakit. Tapi kalau misalkan gangguan mental tuh gimana sih cara kita tahu bahwa kita tuh sakit? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya agak membingungkan untuk dijawab, karena kalau misalnya kita buka internet gitu, kita lihat ada banyak kan tuh gejala-gejala, misalnya di depresi gitu, gejalanya kan banyak tuh di internet. Terus kita baca, kita lihat, aku ini nggak boleh. Jadi jangan self diagnose atau mendiagnosis diri sendiri, karena untuk mengetahui kita tuh sakit apa ya, mental disorder apa, itu tetap harus pergi ke profesional gitu. Oke, berarti gitu ya Pak Ibu intinya. Jadi kita boleh, kalau misalnya tadi kita udah merasa bahwa kita terganggu, kita butuh bantuan, kita ke psikolog gitu. Itu untuk memastikan apakah kita mengalami sesuatu gangguan mental atau tidak. Tapi kita nggak boleh namanya kita kayak kok kayaknya aku sakit ya. Nah itu maksudnya jangan terus tadi itu namanya kayak kita mutusi dewe. Nah itu nggak boleh. Kalau misalnya aku kayaknya sakit ini deh, aku kayaknya merasa ini deh, itu nggak boleh. Jadi kalau merasa ada gangguan itu kita harus segera ke psikolog. Kenapa? Karena tadi itu kalau kita hanya mutusi dewe itu nggak baik, karena ya kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah, kayak begitu. Oke, kita lanjut ke topik bahasan berikutnya. Nah mungkin ada teman-teman atau mungkin saudara kita di dekat kita sendiri yang sedang mengalami gangguan mental gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak Viro cara kita bersikap atau bersikap ketika kita bertemu dengan teman-teman kita atau saudara kita yang sedang mengidap gangguan mental ini? Gimana cara kita menyikapinya, kita bersikap ketika kita bertemu dengan mereka? Oke, kalau misalnya mereka mau cerita sama kita, ya kita keep aja, kita jaga aja apa yang mereka ceritain di kita aja. Jadi nggak perlu diceritain lagi ke orang lain, dan itu membuat mereka merasa mereka aman cerita ke kita gitu. Terus kita bisa tanya ke mereka butuh apa, butuh bantuan apa. Tapi kalau misalnya mereka bilang, enggak, aku belum butuh bantuan, kita nggak bisa maksa juga. Jadi itu benar-benar semuanya dari mereka gitu. Terus kita juga bisa cari informasi tentang gimana sih caranya untuk menangani lebih lanjut tapi yang tepat gitu. Kemudian bisa juga kita rekomendasiin untuk mencari bantuan profesional gitu. Jadi kita kasih tahu aja, dari apa yang kamu ceritain kayaknya kamu butuh bantuan nih, terus kita saranin untuk pergi ke profesional. Dan kalau sampai kita menemukan mereka tuh melakukan kegiatan yang melukai diri sendiri, kayak cutting di tangan gitu, itu sebisa mungkin kita kita jauhkan dulu benda-benda tajam dari sekitar orang ini. Jadi dia sejauh mata memandangnya nggak ada benda tajam untuk melakukan kegiatan melukai diri lebih lanjut gitu. Terus kalau di anak-anak ini juga ada yang suka jedotin kepala ke tembok. Itu yang pertama tuh jangan panik dulu, ambil bantal terus diganjel gitu jidatnya, jadi nggak kena tembok langsung. Itu sih
jadi dihindari dari yang membahayakan. Tanya. Oke, gitu. Berarti ya Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya kita ada tahu bahwa teman atau saudara kita mengalami gangguan mental, itu kita harus memastikan bahwa diri kita itu bisa menjadi teman atau bisa menjadi lingkungan yang tetap suportif gitu. Dengan cara kalau ya mereka mau cerita ya udah kita dengarkan, tapi ya nggak dibocorkan, nggak terus diomongin ke kanan kirinya gitu, ya udah buat kita sendiri aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka belum mau cerita ya sudah, biarkan saja, mungkin mereka sudah membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri begitu. Oke, baik Mbak Vero, kebetulan banget nih saat ini sudah terhubung bersama kita ada satu penanya, ini juga dari mahasiswa UGM juga, yang katanya ingin sedikit cerita tentang keluh kesahnya selama kuliah online di masa pandemi ini. Oke, mari silahkan Saudari Ayu Pratiwi, waktu dan tempat. Baik, halo sebelumnya Bisma, Vero, kenalin saya Ayu. Terima kasih banget udah dikasih kesempatan buat bergabung bersama ke diskusi yang seru banget ini. Dari tadi udah nyimak pemaparan dari Vero seputar ya banyak lah ya yang udah dapet insight-nya. Tapi nih di sini saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Itu mengenai perihal yang kita udah tahu kan selama pandemi ini banyak banget hal yang terjadi, banyak perubahan. Betul kata Bisma, ada perubahan. Lebih banyaknya ya mengurangi interaksi dan sosialisasi ya, karena sebelum-sebelumnya kita bisa ketemu tapi sekarang agak dibatasi. Nah, dari situ saya sendiri merasa lebih cepat nih, lebih mudah stres gitu. Nah, kira-kira dari Vero sendiri ada cara-cara atau trik-trik untuk mengatasi stres itu nggak ya? Oke, langsung saja Mbak Vero dijawab. Ya, nah kalau stres masa pandemi ini, bentar, sebelum saya jelasin, saya mau kasih tahu dulu. Jadi stres itu kan ada dua ya. Ada yang namanya stres yang membuat kita menjadi lebih lebih produktif gitu. Itu namanya eustress. Dan ada yang malah membuat kita jadi nggak produktif dan rasa cemas, itu namanya distress. Nah, kalau misalnya di masa pandemi ini kan kebanyakan dari kita tuh mengalaminya distress, di mana kita tuh merasa cemas, terus kita nggak semangat, merasa ada ancaman-ancaman negatif gitu. Nah, gimana sih cara kita mengatasi stres-stres itu? Sebenarnya untuk mengatasi stres itu ada dua cara. Ada yang kita fokus ke masalahnya atau fokus ke emosinya. Nah, tapi karena pandemi ini kan kalau kita stres, rootnya, akar masalahnya itu ya kurang lebih karena ada pandemi itu kan. Jadi kalau untuk fokus ke masalah, kita menyelesaikan pandemi kayaknya agak kurang agak kurang kapasitasnya gitu. Karena itu terlalu besar skalanya. Nah, yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini lebih mengatasi stres kita tuh dari emosi kita sendiri. Jadi kita tuh lebih melakukan hal-hal yang menurut kita tuh bisa menenangkan diri kita dan nggak membuat kita mengeluarkan emosi-emosi negatif kayak kayak marah-marah atau kayak sedih gitu. Jadi biar bisa lebih semangat juga. Tapi perlu diingat kalau misalnya kita menyelesaikan masalah nih, misalnya emotion fokus tuh jangan malah yang merusak diri kita sendiri gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan apakah hal yang kita lakukan ini baik nggak buat kita gitu. Itu sih caranya. Udah menjawab belum ya Ayu? Atau masih ada yang bingung? Udah cukup banget sih Mbak Vero. Benar. Mungkin abis ini boleh diterapin ya buat teman-teman juga dan Bapak Ibu mungkin di temuan. Terima kasih Mbak Vero, Bisma. Oke, terima kasih Ayu. Nah, oke, berarti gitu ya Bapak Ibu. Jadi emang di pandemi ini kita suka ya susah ya kan, sebagai kita manusia ya pengen ketemu sama saudara, lebaran pengen kumpul gitu kan, tapi ya karena nggak bisa kumpul, belum boleh ketemu, jadi kita kadang merasa juga ya ada pengen lah ketemu gitu kan, jadi ya kita kadang merasa stres. Jadi ya tadi oke, baik Mbak Vero, mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi mungkin akan kita sudahi saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Tapi sebelumnya mungkin ada tambahan atau 1-2 kata penutup mungkin
Mbak Vero sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita? Oke. Saya mau nambahin dikit aja, kalau mengalami gangguan mental itu bukan aib ya. Jadi nggak apa-apa, kita obati aja, karena kan supaya kita juga bisa sehat secara utuh gitu. Dan kalau ada yang mengalami gangguan mental, jangan dihakimi gitu di sini. Oke, terima kasih Mbak Vero. Nah, demikian Bapak Ibu. Oke, jadi izinkan saya juga untuk merekap ya sedikit temuan pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama adalah sehat itu ya sehat secara seutuhnya ya. Ada sehat fisik dan ada sehat mental dan ada sehat spiritual. Jadi ketika kita sehat, ya kita juga harus sehat semuanya gitu. Jika kita sakit secara mental itu berarti kita juga tidak bisa dikatakan sebagai sehat. Kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengalami sakit mental, mengalami gangguan mental, itu jangan takut untuk meminta pertolongan. Jangan takut untuk pergi ke psikolog maupun ke psikiater, dan jangan melakukan self-diagnose atau kira-kira sendiri gitu, karena itu juga tidak baik dan bisa malah salah penanganan. Itu. Terus yang berikutnya, kita juga nggak boleh menghakimi atau memberikan stigma maupun label tertentu kepada saudara maupun teman-teman kita yang mengalami gangguan mental, karena itu tadi bahwa gangguan mental itu bukan aib. Mari kita tidak jadikan gangguan mental sebagai aib, biar banyak orang yang makin tergerak hatinya untuk datang ke psikolog dan berani untuk berkonsultasi dan menjadi sehat. Oke, demikian pada malam hari ini saya Bisma pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami, terima kasih.